Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, video ini kita buat sebagai pengingat, karena setiap dari kita, tanpa kecuali, akan menempuh satu jalan yang sama, yaitu kematian. Setelah kematian, kita akan memasuki alam yang sering dilupakan, padahal sangat menentukan nasib kita di akhirat kelak. Itulah alam kubur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Namun jika tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, marilah kita ikuti perjalanan dalam video ini, agar hati kita lembut, iman kita kuat, dan kita tidak menjadi orang yang lalai dari peringatan Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah menegaskan dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Quran Surat Ali Imran 185. Ketika ruh dicabut, orang beriman akan merasakan kelembutan dan kenikmatan. Sebaliknya, bagi orang kafir atau fasik, ruhnya dicabut dengan keras, penuh rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah ruh keluar, ia memasuki alam barzah. Di sanalah malaikat munkar dan nakir datang dengan rupa yang menakutkan, lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Orang beriman menjawab dengan tenang, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad." Namun orang kafir dan munafik akan kebingungan, lidahnya keluh, tak bisa menjawab. Itulah awal mula perjalanan di alam kubur. Saudaraku, Al-Quran banyak memberi gambaran tentang azab setelah mati. Allah berfirman tentang Fir'aun dan pengikutnya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari kiamat, dikatakan, masukkanlah kaum Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min 46. Ayat ini menjadi dalil nyata bahwa azab kubur itu benar adanya. Kubur bukan sekadar tanah yang hening. Ia bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau menjadi jurang dari jurang neraka. Bagi orang beriman, kuburnya lapang, penuh cahaya, harum semerbak. Tetapi bagi orang ingkar, kuburnya sempit, gelap gulita, penuh siksaan. Rasulullah suatu kali melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Yang satu tidak menjaga diri dari kencing, sedangkan yang satu lagi suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, hanya karena meremehkan najis dan suka memecah belah orang, siksa kubur sudah menanti. Dalam riwayat lain, Rasulullah menggambarkan bagaimana kubur bisa menyempit hingga tulang-tulang saling bertaut. Malaikat mencambuk dengan palu besi, hingga terdengar teriakan keras. Tetapi, suara itu tidak didengar manusia, melainkan oleh seluruh makhluk selain jin dan manusia. Mengapa manusia diazab dalam kubur? Rasulullah dan para ulama menjelaskan beberapa sebab utama. Tidak menjaga sholat, durhaka kepada orang tua, memakan harta haram, termasuk riba, berbuat zina, mabuk, dan dosa besar lainnya, suka bergunjing, mengadu domba, menyebar fitnah, riya, nifak, dan kufur kepada Allah. Sungguh, banyak manusia yang menganggap dosa kecil itu remeh. Padahal dosa kecil yang terus dilakukan tanpa taubat bisa menjadi besar dan membawa pada azab kubur. Ada riwayat yang menyebutkan, Rasulullah mendengar suara azab dari kubur orang yang meninggal karena mencuri selendang dalam peperangan. Para sahabat juga pernah merasakan bau busuk menyengat ketika menguburkan seseorang yang dikenal fasik. Sebaliknya, banyak pula kisah orang syali yang wafat dengan wajah berseri, dan kuburnya dipenuhi cahaya. Ulama-ulama terdahulu sering berpesan, jangan pernah tertipu dengan dunia. Ingatlah gelapnya kubur, sempitnya liang lahat, dan kerasnya azab di dalamnya. Allah Maha Pengasih. Dia tidak membiarkan kita tanpa jalan selamat. Ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Membaca surah Al-Mulk setiap malam, sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya surah Al-Mulk itu adalah penghalang dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Taubat nasuha dari segala dosa.
Memperbanyak doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Bersedekah jariah, menyebarkan ilmu, dan amal syalih yang terus mengalir. Menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan perkataan sia-sia. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan. Saat tubuh kita terbujur kaku, kain kafan membungkus erat, tanah menutup rapat, hanya amal kita yang menemani. Tidak ada sahabat, tidak ada harta, tidak ada jabatan. Semua hilang, kecuali amal syalih. Maka janganlah kita remehkan peringatan Allah. Kubur bisa menjadi taman surga, atau jurang neraka. Pilihan ada pada amal kita di dunia. Mari kita memohon, Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur. Berikan kami husnul hatimah. Lapangkanlah kubur kami dengan cahaya MU, dan jadikan ia taman surga yang indah. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan. Dan untuk mendukung dakwah ini agar terus berjalan, saya mohon bantuan Anda. Like, komen, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.